Ya, selamat siang ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, sambil menunggu beberapa temannya connect, ya hari ini kita akan lanjutkan materi audit keuangan sektor komersial ini dengan presentasi modul terakhir, yaitu modul 4. Ya, selanjutnya akan di closing oleh modul 4 akan dipresentasikan oleh kelompok 8 ya. Halo? Ya, Pak. Oke, kemudian nanti closingnya terakhir yaitu penyelesaian audit oleh kelompok 1 ya. Oke, kelompok 8 silakan dimulai aja ya.
kelompok 8 siapa? Rizky. Halo Rizky. Iya Pak, Robi bakal share Iya, screen. Robi ya. Rizky, Robi, Rona ya. Ya, silakan di-connect aja. Ayo silakan. Ini Rizky sudah ada. Robi yang belum connect. Izin share screen, Pak. Oh ya, silakan. Izin, Pak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Pertama, tujuan auditnya adalah untuk meyakinkan bahwa pertama, posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan atau tujuan existence dan ownership. Kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah atau completeness. Ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau mathematical accuracy. Keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar. Itu tujuan validity dan valuation. Kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat atau tujuan cut-off. Keenam, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar atau disclosure. Kemudian prosedur audit. Prosedur audit yang pertama, uji ketaatan. Yang satu, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas dan atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat yang berwenang. Ini coba langsung lihat aja. Di TOC 2 dan 4. Ya, langsung tampilkan aja TT-nya. TOC ini TOC 2. Ini dapatkan dari buku 1. Halaman 64. Ya, coba tampilkan itu. Yang diuji A itu apa? Coba lihat. A itu kelengkapan dokumen pendukung. Oke. Ini TOC 2, dokumen pendukung berarti yang akan dilihat apa aja nih? Ada bukti penerimaan kas. Ya. Bukti penerimaan kas itu biasanya akan didukung dengan invoice terhadap customer ya. Itu fakturnya udah ada tuh, faktur invoice-nya ya. Kemudian tanda terima barang ya, yang biasanya surat jalan berfungsi sebagai tanda terima barang. Mana tanda surat jalannya? Surat jalan. Nah, ini surat jalannya ya. Ya. Paling tidak ini yang sudah ada ya. Tentunya lebih baik lagi kalau ada customer ordernya ya. Sehingga memang
sudah dilengkapi oleh bukti-bukti. Oke, yang A sudah oke, berarti. Terus yang B-nya apa tadi? Yang B apa tuh? Yang kebenaran perhitungan matematis. Oke, kebenaran perhitungan matematis tentunya auditor akan mengecek dari sampel bukti ini perhitungan ya kuantiti antara lain dikali price per unit. Coba dilihat di fakturnya di invoice itu. Nah, ini kan ada kuantitinya, ada price per unitnya, cocok apa enggak ya perhitungannya. Terus ke bawah juga ada pajaknya, cocok apa enggak, dihitung dan diconteng semuanya. Coba lihat, berarti dianggap sudah dihitung semuanya ya dan oke ya. Ya, jadi A dari semua dokumen ini kan pengujiannya pengujian pengendalian sekaligus menguji transaksi ya. Bedanya kalau pengujian pengendalian ya kelengkapannya, compliance-nya ya. Ada kelengkapan buktinya, ada approval-nya. Kalau pengujian transaksi sudah menguji aspek keuangannya ya, tadi perkaliannya, kemudian posting ke yang C apa nih coba? Otorisasinya ini masih pengujian pengendalian. Coba otorisasinya. Kita lihat di salah satu bukti di invoice barangkali. Invoice. Nah, ini yang tanda tangan siapa? Yang oke, yang menyerahkan. Oke, terus yang di invoice-nya fakturnya? Faktur. Nah, ini disetujui oleh Anita. Ya. Kemudian di bukti penerimaan banknya? Agus Menteri. Oleh Agus. Oke, ya ini udah dicek oleh auditor ya. Tadi secara pengendalian ada kelengkapannya, sekarang secara pengendalian ada otorisasinya, ada yang mengesahkannya, yang bertanggung jawabnya. Oke, lanjut. Yang D. Yang D ada kebenaran nomor akun. Kebenaran nomor akun ya, coba lihat di penerimaan. Nah, ini nggak ada kolomnya, harusnya ada kolom nomor akunnya. Sekarang paling nggak auditor mengecek ya bukti penerimaan kas PT Bengkulu ke buku tambahan PT Bengkulu. Coba ada nggak penerimaan tanggal 25 juta ini dari PT Bengkulu? Coba ke buku tambahan piutang PT Bengkulu di berikut ya sebelumnya lagi. Terus ke bawah lagi. Terus oh, sebelumnya yang buku tambahan. Oh, ini bukan. Ah, ini dia, coba lihat. Ada nggak yang PT Bengkulu? Terus lagi. Ah, ini dia. Coba lihat. Bengkulu mana Bengkulu? Ya, ini ya. Ada tuh 25 juta ya, auditor ngecek dari bukti penerimaannya. Ya udah diposting ke buku tambahannya, ya mungkin juga nanti di sini mungkin nggak ada datanya, ke buku besar piutangnya, angka 25 juta itu ada. Oke, ya lanjut. Yang E kebenaran posting ke buku besar dan buku pembantu. Oh ya, tadi buku besar pembantu sudah tadi ya, nomor akunnya tadi sudah di clearance ya. Oke, berarti ini dari semua bukti yang dipilih jadi sampel, auditor melakukan 5 hal tadi dan semuanya oke. Oke, ya lanjut. Kemudian Ini TC berapa? TC 2, TC 3 apa 4? Ya. Di 4 juga sama ya. Ya. Intinya sama ya. Apa yang dilakukan? Kelengkapan dokumen pendukung. Kedua yang B? Kebenaran perhitungan matematis. Yang C? Otorisasi. Yang ke D kebenaran nomor akun dan ke E kebenaran posting ke buku besar
dan buku Ya, pembayaran. oke, sama saja, cuman yang satu dari sisi penerimaan, yang ini dari sisi pengeluaran. Ya, auditor sudah mengecek. Nah, ini yang merupakan pengujian pengendalian yang mana, yang pengujian substantif transaksi yang mana dari ABCD ini? Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 8. Yang pengujian pengendalian dulu deh, yang mana nih dari ABCD ini? Kalau pengujian pengendaliannya mungkin A, Ya, kemudian C, ya. kemudian D. Itu D, D. B, D itu masuk uji transaksi, Pak. iya, uji materi transaksi. Berarti hanya A dan C aja yang pengendalian ya. Oh iya. Yang lainnya juga pengujian transaksi. Makanya dilakukan sekaligus. Kenapa? Karena dokumennya sama-sama tadi ada invoice, ada bukti penerimaan barang, ya, dan ada mungkin customer order, itu satu bukti di bundle, sehingga auditor yang ngecek aja compliance-nya terhadap aturan pengendalian yang ada, dan juga apakah ini dibukukan dengan benar apa tidak. Oke, ya lanjut ke program berikutnya. Kemudian prosedur audit yang kedua itu yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini Tadi indeksnya. nggak ada ya, tadi nggak ada stempel lunasnya ya. Nah itu mungkin jadi masukan buat company ya. Sebaiknya kalau yang sudah selesai diproses, stempel ya, sehingga memang nggak diproses lagi ya. Jangan sampai yang dibayar 2 kali, yang diterima ditagih 2 kali ya. Oke, lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya ada prosedur audit untuk uji kewajaran. Nah, yang pertama itu ada siapkan schedule utama dari kas dan setara kas, yaitu pada schedule C. Ya, coba lihat C-nya. Oke, berarti akunnya kas besar, kas kecil, bank bini, bank mani, bank CAB, dan deposito ya. Ada 6 sub akunnya ya. Oke, ya lanjut. Kemudian yang prosedur audit yang kedua yaitu lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Nah, ini mana? Itu Lihat. ada di C1 dan C2. Ini untuk kas besar dan C2-nya untuk kas kecil. Ya, hasilnya langsung aja. C1 dulu, kas kecilnya dulu coba. Untuk C1 kas besar yaitu di sini ada nama perusahaan di PT Peta dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012. Pemegang kasnya saudari Trinita. Nah, di sini yang pertama sisa uang kas menurut buku kas, yaitu kami menemukan bahwa sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember itu Rp15.508.000. Itu datanya dari mana itu? Untuk datanya dari kas yang kemarin, Pak. Dari buku, dari mana tuh? Halaman berapa? Jadi Data yang mana? Data neraca saldo. Ya. ini, Pak. Oh, kas besar 15. Oke, ya. Kemudian di sini ada uang dalam kasnya, yaitu ada uang tunai. Itu data dari mana? Itu dari buku 1 halaman 102, Pak. Iya. Jadi ini hasil dari kas opname ya. Ya, Pak. 102. Ya, jadi di dalam programnya dilakukan cost opnam dan auditor telah melakukan cost opnam dan hasilnya ini ya, dan tadi dibandingkan dengan cek saldo awalnya kan. Oke. Ya, lihat berita acaranya.
Berapa angkanya? Ini totalnya ada 15.500.000. Oke, sesuai. Dan uang logamnya ada 8.000, jadi totalnya 15.508.000. Berarti sesuai, nggak ada masalah ya? Oke, Ya, Pak. ya. Ini dijadikan tanda tangan oleh klien ya, pegawai klien, dan tanda tangan oleh kantor akuntan. Artinya sudah dilakukan pemeriksaan kas ya. Oke, berikutnya kas kecil. Yang kas kecil di sini sama kurang lebih, tapi di sini sisa menurut buku kasnya pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu Rp1.250.000. Oke, itu karena pakai impres ya. Jumlahnya Ya. nggak berubah ya, 1.250 ya di bukunya. Oke, real kasnya berapa? Real kasnya di sini 186. kami hanya menemukan bon-bon yang belum di-reimburse itu. Ya. Yang di halaman buku 1 itu jumlahnya 67.500. Oke. Jadi ada kekurangan sebesar 1.182.500. Oke, terus ini usulan ininya bagaimana dari auditor? Kalau dari auditor kami mencatatnya sebagai piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 1.182.500. Piutang lain-lain pada siapa ini? Lihat halaman 103 coba. Pada kebijakannya bagaimana 103 atas? Pada Trinita ya. Untuk kebijakannya seperti apa? Saudara Agus menjelaskan bahwa perusahaan menetapkan kebijakan akan selisih yang disebabkan hasil tes opnam untuk kas kecil dan kas besar sebagai berikut. Apabila terjadi selisih kurang, maka selisih tersebut akan menjadi tanggung jawab dari saudari Trinita yang akan dipotong dari gaji bulan berikutnya. Oke, berarti bintang lain-lain kepada Trinita tadi ya? Ya, Pak. Oke, ya lanjut. Kemudian untuk prosedur audit yang selanjutnya, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Otomatis tadi ya? Ya, Pak. Oke, jadi kalau mau kas opnam tentunya lihat berapa saldonya ya. Oke, saldo menurut catatan sebesar berapa ya tadi. Ya setelah itu lalu hitung berapa kas sesungguhnya. Ya selisihnya tadi menjadi tanggung jawab daripada pemegang kas ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada prosedur audit yang nomor 4 yaitu bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Tadi sudah di schedule C1 dan C2. Oke. Kelima, apabila perhitungan kas dilakukan setelah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Ini nggak dilakukan ya? Dilakukannya pas tanggal neraca ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Kemudian nomor 7, periksa penjumlahan footing atau cross footing pada lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ya, dianggap sudah dilakukan ya, karena sekarang bentuk copy mungkin langsung dilakukan di data soft filenya ya. Oke, lanjut. Nomor 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini kami centang karena dia menggunakan impress, si PT-PT ini menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, yaitu kami lihat dari internal control question nomor 18. Oke, ya. Kemudian, pastikan bila kas yang ada dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Sini tidak kami isi karena kami tidak menemukan ada kas yang dalam mata uang asing. Iya. Kemudian, nomor 10-nya, buat daftar koreksi yang diperlukan. Ya, tadi yang C, schedule C,
Kemudian buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan terhadap pihak manajemen jika merupakan salah satu penilaian terhadap untuk audit Anda. Itu ada di catatan schedule C. Coba lihat catatan schedule C-nya gimana. Oke, dengan kas catatannya apa aja? Dengan kas itu ada 2, yaitu Kas yang likuiditas pertama besar. kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan sehingga kami menyarankan agar kedua tugas itu dipegang oleh 2 orang yang berpisah atau pemisahan tanggung jawab. Oke. Soal koreksinya. Koreksinya ini yang pertama tadi ada kas kecil yang belum di reimburse, yaitu terkait bensin dan tol, ongkos angkut, kemudian bensin dan tol, perangko dan materai. Jadi kami mengkategorikan hal tersebut terhadap kepada beban perjalanan dinas dan akomodasi, dan juga perlengkapan kantor untuk perangko dan materainya. Kreditnya pada beban yang masih harus dibayar. Iya, karena ini sistem impress fund ya, sehingga pada saat tahun depan dipertanggungjawabkan, tentunya akan menebet beban yang masih harus dibayar ya. Oke, lanjut. Kemudian yang jurnal selanjutnya ada yang tadi, yang atas kekurangan kas kecil pada saudari Trinita. Jadi kami mencatatnya sebagai piutang lain-lain pada saudari Trinita pada kas kecil sebesar 1.182.500. Oke, lanjut. Selanjutnya, Bang. Untuk bank, prosedur audit yang pertama adalah lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nah, ini buktinya bisa kita lihat di buku 2 halaman 7. Kemudian prosedur audit yang nomor 2, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo RK dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding cek, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ini juga sudah dilakukan. Untuk buktinya bisa dilihat di buku 1 halaman 104 sampai 105. Kemudian, prosedur audit yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Nah, ini juga sudah dilakukan. Yang nomor 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Nah, ini tidak dilakukan. Kemudian prosedur audit yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini juga sudah dilakukan. Oke. Kemudian untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan disarankan untuk ditutup saja. Ini sudah dilakukan karena rekening PPT di 4 bank itu tidak aktif semua. Oke. Dan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan bukan perorangan. Ini sudah dilakukan. Selanjutnya adalah perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini juga sudah dilakukan. Selanjutnya, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada di dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal seperti berikut. Pertama, lakukan vouching bukti kas masuk atau cash receipt voucher dan bukti kas keluar atau cash disbursement voucher
untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan setoran bank untuk dikliringkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian atau purchase requisition, pesanan pembelian atau purchases order, laporan penerimaan barang atau receiving report, surat jalan atau delivery order dari pemasok, dan faktur atau invoice. Ini dilakukan di TOC 2. Tadi sudah kita lihat ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk didukung setoran bank telah di jurnal dengan benar. Ada juga di TOC 2. Yang ketiga adalah jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Ini juga di TOC 2. Yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien? Ini dilakukan di C. Yang selanjutnya adalah buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Ini juga dilakukan di C. Oke. Selanjutnya ada investasi jangka pendek. Yang pertama, menyiapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Itu ada di kertas kerja C. Lalu yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Di sini tidak dilakukan karena tidak ada investasi yang dipegang oleh pihak lain. Lalu yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Di sini, PT Peta tidak memiliki investasi jangka pendek berupa saham. Lalu yang keempat, periksa transaksi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Di sini sudah dilakukan. Lalu yang nomor 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Ini sudah dilakukan. Lalu yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini juga sudah dilakukan. Dan yang terakhir, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek, dan ini sudah dilaporkan di schedule C. Ya, lanjut. Sudah, Pak. Ya, sekarang kertas kerjanya coba dilihat hasil dari mengerjakan prosedur audit tadi. Artinya untuk kas besar, kas kecil, kertas kerjanya kita berupa bukti pemeriksaan fisik kas. Ya, mungkin ada tanya jawab juga yang inquiry, ya. Sehingga atas dasar itulah auditor bisa menyimpulkan kas besar, kas kecil oke apa tidak ya. Kemudian terkait dengan plus dokumentasi ya. Jadi untuk kas kecil tadi kita punya 3 bukti ya. Pertama pemeriksaan fisik kas, kedua inquiry ya tanya jawab, ketiga vouching dokumentasi tadi ya. Sehingga kombinasi bukti itulah auditor bisa membuat kesimpulan apakah kas kecil dan kas besar ini oke apa tidak. Yang kedua terkait dengan uang perusahaan yang ada di bank ya, termasuk uang investasi dalam bentuk deposito ya. Tentunya tadi dilakukan konfirmasi ya, konfirmasinya sudah dijawab ya di buku 2 ya. Itu juga bukti yang dikumpulkan oleh auditor ya, dasar untuk membuat kesimpulan. Kemudian auditor juga melakukan re-performance, yaitu melakukan rekonsiliasi juga ya dari rekening koran yang ada dan data hasil wawancara atau hasil permintaan data yang ada. Sehingga itu menjadi bukti
audit juga ya. Jadi bukti auditnya konfirmasi bank, kemudian coaching diperlukan, inquiry, dan juga performance ya. Nah, sekarang kita lihat data hasil performance dari rekalkulasi daripada auditor terkait dengan rekonsiliasi bank. Hasil perhitungan ulang oleh auditor sehingga auditor bisa punya keyakinan benar nggak nih angkanya. Oke, mulai dulu satu dari bank apa tuh? Di halaman 103 bank mana dulu tuh mulainya? Dari Bank Bini dulu. Oke, Bang Bini dulu. Silakan. Nah, ini informasinya mungkin bisa kita lihat di buku 1 halaman 103. Di situ dinyatakan bahwa bisa dibuka dulu. Nah, untuk Bank Bini, rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012 belum dibuat. Tetapi Anda menerima buku bank dengan saldo sebesar 104.100.150 dan rekening koran bulan Desember 2012 sebesar 145.473.650. Oke, mana hasil rekonsiliasi? Kesimpulannya apa? Jadi untuk rekonsiliasinya di sini perusahaan belum mencatat setoran clearing pada tanggal 5 Desember sebesar Rp52.500.000 dan juga belum mencatat Rp13.500.000. Tapi ini untuk jurnalnya ini sudah dicatat di modul 2 untuk yang Rp13.500.000. Dan kemudian perusahaan juga belum mencatat transfer dari PT Manggis sebesar Rp40 juta dan belum mencatat jasa giro sebesar Rp423.500. Kemudian dikurangi ada biaya administrasi sudah dicatat oleh bank tapi perusahaan belum mencatat sebesar Rp50.000. Untuk rekonsiliasi dari banknya sendiri untuk saldo bank ditambah dengan deposit in transit sebesar Rp75 juta. Ini transaksi pada tanggal 4 Desember. Ada setoran clearing dari PT Jambu sebesar Rp75 juta, di mana buktinya juga bisa kita lihat pada buku 1 halaman 64. Kemudian ada deposit in transit juga sebesar Rp27.500.000 yang merupakan setoran clearing dari toko Enggano. Kemudian dikurangi outstanding check sebesar Rp37.500.000. Ini merupakan pembayaran utang pada PT Yuki, sudah dicatat oleh perusahaan, namun PT Yuki belum mencairkan ceknya. Jadi, oke, berarti usulan koreksi hasil rekonsiliasi ini seperti apa usulan koreksinya? Saya lihat di usulan koreksinya terhadap Bank Bini. Untuk usulan koreksinya, ada kas Bank Bini pada piutang dagang sebesar Rp13.500.000. Ini untuk mencatat pembayaran. Ini sudah pernah dikoreksi di modul sebelumnya ya? Ya, oke, sudah. Ya. Kemudian yang nomor 4 juga sudah pernah dikoreksi di modul sebelumnya ya? Di modul 2 ya. Oke. Kemudian koreksi yang selanjutnya untuk mencatat setoran clearing pada tanggal 5 Desember sebesar Rp52.500.000. Yang 75 juta tadi apa? Yang 75 juta deposit in transit, Pak. Dari siapa? Dari PT Jambu. Itu belum dicatat oleh bank, tapi oleh perusahaan sudah mencatat. Oleh perusahaan sudah mencatat. Coba lihat rekonsiliasinya. Berarti di rekening koran di akun PT Jambu sudah berkurang 75 juta ya. Coba lihat di buku tambahan PT Jambu modul 2. Oke, ada pelunasan 75 juta ya.
Cuma belum masuk ke bank. Iya. Oke. Ya. Sehingga dianggap sebagai deposit in transit. Ya. Akan dikoreksi ke banknya, menambah ya. Iya, Pak. Nah, yang 52.500 ini kepada siapa nih? Nah, itu tidak ada informasi lebih lanjut. Kami belum menemukan informasi lebih lanjut, Pak. Tapi untuk di rekening koran bank itu dicantumkan ada Ya, ini kita penerimaan. kita sepakati aja ya. Ke toko Enggano aja ini ya. Oh, berarti Ya, koreksinya nanti kasih keterangan ke toko Enggano aja ya. Ya, oke. Ya, apalagi yang Bang Bini koreksinya? Kemudian untuk mencatat pendapatan bunga dan beban administrasi yang Oke. jasa giro tadi, Pak, sama beban administrasi. Ya sudah. Jumlahnya, Udah clear Bang Bini ya? iya. Saya kira bunga. Oke, berikutnya Bang lainnya, Bang Mandi. Untuk Bank Mandi, informasinya dapat kita lihat pada halaman 103, Ya. buku 10 juga. Ya. Ya, di sini ada informasi 50.000 sama 106 ya. Iya, Pak. Oke. Sehingga gimana rekonnya jadinya? Jadinya untuk dari perusahaan ada penambahan jasa Oke. giro sebesar 106 dan pengurangan biaya administrasi Oke. sebesar 50.000. Terus ulang koreksinya jadinya? Usulan koreksinya jadi jurnal nomor 36, Oke. 37, ya. Bank Mandi, beban lain-lain Oke. pada pendapatan bunga. Ya, kemudian Bank CAB. Ya. Gimana informasi Bank CAB? Untuk Bank CAB, informasinya adalah ada di halaman 103 buku 1, Ya. yaitu belum direkonsiliasi sama perusahaannya, sama PT Peta, tapi karena katanya belum ada transaksi untuk bulan Desember 2012. Oke. Nah, sehingga auditor harus merekonsiliasi dulu. Ya, kemudian? Rekonsiliasinya ada di C5. Ya, tolong C5-nya. C5, Bank CAB. C5-nya, Ya, oke. Auditor mencatat ada tambah saldonya 127.500.000, kemudian ditambah dengan bunga 600.000 serta laba valuta. Bunganya dari mana informasinya itu? Iya, Pak? Bunga informasinya dari mana 600.000? Ada pendapatan bunga, Pak, untuk bulan Desember 2012. Berapa itu? Sebesar 125 Singapura dolar. Berapa jadi kalau dikalikan? Masa sih? 600 sebenarnya? Oh iya, oke ya. Oke, ya. Oke. Kemudian laba valuta asingnya 20 juta. Nah, dari mana laba valuta asing? Dari perbedaan kursnya, Pak. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi kalau yang bunga tadi kan 4.800 kursnya dikali 125 Singapura dolar. Ya, Pak. Ya. Sekarang
biaya administrasi tadi 4.000 10 Singapura dolar kali 4.800 ya 48.000. Nah sekarang laba valuta asing Ini dari kurs jual BI Pak yang Singapura dolar. ya, gimana cara ngitungnya? Kan saldonya 25.000, saldo awal, saldo akhir 25.115. Di awal tahun dilaporkan 148.343 saldo awal kita ya. Iya Pak. Nah sekarang saldo akhirnya berapa? Ini Pak. Saldo akhirnya 25.115 Singapura dolar. Oke. Nah, sehingga dapat angka laba valuta asing itu dari mana? Dari saldo akhirnya itu, dari saldo akhirnya. Kita cari kurs tengah BI-nya dulu, Pak. Ya, coba kalikan. Jadinya, berikut rumusnya. Jadinya, Ya. 5... ini dari kurs jual BI sama kurs beli BI-nya. Bagi dua kan? Dijumlahkan, terus dibagi Bagi dua kan? Iya, Jadi Pak. jumlah dibagi dua kan? Itu kurs tengah dapat. Dah. Kemudian dapat angka selisih kursnya dari mana 20 juta itu? Kemudian, dari situ nilai saldonya itu dikonversi ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI-nya, Pak. Oh, oke. Ya, berarti 25.115 dikali kurs tengah. Saldo akhirnya Ya. dikali kurs tengah. 148.343. Iya, Pak. Padahal sudah ada pendapatan bunga, sudah ada jasa giro, sehingga dianggap selisihnya itulah laba. Oke. Jurnal koreksinya jadi gimana? Sebelum koreksinya? Jurnal koreksinya itu kas bank CAB pada laba rugi valuta asing sebesar 20.291.506.000 rupiah. Kalau untuk bank administrasinya udah tadi 600 di atas ya. Oke, lanjut. Kemudian Deposito. Deposito untuk informasinya di deposito berjangka di Citibank itu ada informasinya di halaman 103 buku 1. Dalam dolar Australia Amerika ya? Iya, Pak. Bahwa 25.000 juga ya. Bahwa PT PETA memiliki deposito berjangka di Citibank sebesar 25.000 US dollar. Iya. Kemudian nah, di sini di debit sebesar 51.250 1.250.000 karena auditor menemukannya 245.750.000. dari mana itu? Laba falasnya didapat dari selisih klien dengan auditnya, Pak. BI juga. Nilai depositonya berapa? 25.000 dolar. 25.000 US dollar. Dalam rupiah jadi berapa? Dikali kurs tengah BI dapat 245.750.000. Oke. Saldo awalnya berapa dolar? Sama 25.000 US dollar ya. Iya, Pak. Tapi dilaporkan coba di neraca saldonya berapa angkanya? Cek neraca saldo. Citibank. Citibank 194.500, oke. Ya, balik lagi. Ya, 194.500 ya. Balik lagi. Ya, sehingga di awal tahun dengan
dolar 25.000 dilaporkan 194.500. Di akhir tahun ternyata ada perubahan kurs sehingga akan dilaporkan 245.750 ya. Selisihnya adalah laba selisih kurs ya Ya, dari deposito berjangka. Kemudian ada itu pendapatan bunga, gimana hitungnya itu? pendapatan bunganya itu USD-nya 25.000 US dollar dikali bunganya 3% per tahun. Dikali kurs tengah BI 9.830 dikali 2/12-nya. Gimana tuh cerita 2/12 itu? Itu dari kan bunganya kan untuk 12 bulan, Pak. Ya. Baru 2 bulan. Dari bulan apa 2 bulannya? Ini kami menganggap kan dari 18 Oktober 2012. Jadinya dianggap Oktobernya itu karena sudah tanggal 18 jadinya nggak dianggap 1 bulan, Pak. Oh ya, jadi ngitungnya dibulatkan 1 bulan ya. Ya Iya, oke lah. Kalau mau harian juga bisa ya, tapi ini dianggap bulanan aja ya, disederhanakan. Oke. Ya, sehingga dapat berapa tadi angkanya? 1.228.750. Yaitu angka 25.000 dolar dikali 3% dikali 2/12 dikali kurs tengah. Ya. Iya. Ya, 25.000 kali 3% kali 2/12 kali kurs tengah. Oke. Ya lanjut. Kemudian deposito untuk perusahaan belum melakukan penyesuaian kurs pada deposito US dollar. Karena itu kami melakukan koreksi sebagai deposito berjangka pada laba valuta asing sebesar 50.250.000. Oke, ya. Ya, artinya auditor sudah mengecek dengan cara mengirim konfirmasi ke bank, kemudian melakukan rekalkulasi dengan membuat rekonsiliasi bank, ya. Ya, Pak. Dan auditor juga mengecek dokumen, mungkin juga termasuk inquiry pada saat melakukan auditnya, sehingga mendapat bukti yang cukup. Saat itu auditor mengusulkan koreksi. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, menurut pendapat kami, saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Oke. Ya, ada lagi yang pengen disampaikan? Sudah cukup, Pak. Oke, coba kita minta pertanyaan atau masukan dari Irene Videla. Halo Irene. Iya, Pak. Belum yang lainnya ya. Ya, silakan Irene. Ini pertanyaan dari kelompok saya sih, Pak, sebenarnya. Ya. Jadi perbedaannya itu ada di bank itu, Pak, bank CAB tadi. Yang CAB nomor 38 atau 39? Nomor 39, Pak. 39 berarti laba rugi selisih kurs ya. Ya, bagian pertanyaannya. Atau Jadi komentarnya. kelompok kami itu menggunakan kursnya itu 5.100, Pak, karena Oke, dari coba sebentar. Mas lihat apa kertas kerjanya yang CAB. Ya, ini ya. Ini pakai kursnya berapa ini? Sebentar. Kita lihat kurs ini. Ini kurs tengah.
Ya, pakai 9872 dibagi 2 ya. Berapa kurs setengahnya? Oh, 59 ya. 5937 ditambah 5875 yang dibagi 2 ya. Oke ya. Yang kelompok ini silakan. Kalau dari kami Pak, kami menggunakan kurs tengahnya itu 5.100. Dari mana itu? Itu kami anggap dari 127.500 dibagi 25.000 dolar Singapura, Pak. 120. Bukan, Pak, bukan. Maksudnya kurs tengahnya sama. Kurs tengahnya Kurs tengah. sama. 5.900 sama 5.800 dibagi 2 kan? Iya, kurs awalnya yang beda. Kami pakainya 5.100, sedangkan kelompok 8 pakai 4.800. Oh, saldo menurut pembukuan kan 127.500. Iya, Pak. Kami Pak. membaginya dengan 25.000 dolar Singapura, maka Tunggu dapat sebentar. 5.100. Saldo menurut pembukuan 127.500. Coba lihat di neraca saldo. Emang nggak akan neraca saldo? Ya, di neraca saldo sudah betul 127.500 sudah sama. Oke, balik lagi coba. Balik lagi. Oke, kelompok ini gimana? Artinya saldo awal kan tidak bisa diganggu karena sudah diambil dari saldo awal yang sudah ada. Sudah audited. Iya, Pak. Jadi kami perbedaan di laba valuta asingnya dengan kelompok 8 itu karena kurs awalnya, Pak. Jadi kami pakainya itu saldo menurut pembukuan 127.500 Ya. dibagi dengan 25.000 dolar Singapura. Nah, di situ kami dapat kurs yang dipakai PT ternyata itu 5.100. Ya. Jadi kelompok 8 kan pakainya 4.800, Pak. Oh, sebentar Sedangkan ya. kami Artinya itu kan 127.500 ya, 127.500. Kursnya 5.100 di awal tahun ya. Iya, Pak. Di awal tahun. Padahal sekarang kan kita lagi melaporkan berapa sih dalam rupiah di akhir tahun kan? Tentunya akan lebih pas kalau pakai kurs akhir tahun kan? Kayaknya kok di ujung. Ya kan? Karena tadi kan kurs di awal tahun 127.500 itu dapat dari 25.000 dikali kurs awal tahun. Kalau sekarang kan kita akan melaporkan angka di akhir tahun. Angka di akhir tahun kurs tengah BI-nya sudah ada di sini ya. Oke, ya. Jadi kita ikut ya gimana? Berarti nanti kalau ada seperti ini walaupun dia saldo menurut pembukuan di awal tahun kita tetap pakai akhir tahun ya, Pak? Oh iya, Kursnya. karena kan kita akan melaporkan 31 Desember sehingga kita harus lihat kurs 31 Desembernya berapa ya. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang dari kelompok lain? Coba balikan lagi ke usulan koreksi. Ya, jadi dari segi proses audit. Oh ya, silakan. Kemarin kebetulan saya dari pertanyaan pribadi sih, Pak. Ya. Kemarin saya yang deposito Bank Citibank. Citi. Kemudian saya cari yang nomor 41 ya. Ya. Ya, kebetulan saya cari-cari, saya kurang paham deposito ini apa. Kemudian saya cari di internet itu, kan nanti dia dapat penghasilan bunga, Pak. Dan di akhir tahun itu perlu disesuaikan. Dan jadi pertanyaan saya, apakah ketika menyesuaikan pendapatan bunga itu, nilai pendapatan bunga itu ditambahkan ke pokok atau bagaimana, Pak? Oh, tidak. Itu kan ini udah benar. Artinya kan secara accounting pada saat 31 Desember ya, itu sudah lewat 2,5 bulan lah katakan, atau 2 bulan kalau dalam ini dia sederhanakan 2 bulan oleh kelompok 8 nih. Bunganya belum jatuh tempo, kan ini depositonya tahunan ya. Kalau tanggal 18 Oktober jatuh tempo, udah dibayar yang tanggal 18 Oktober ya. Sudah masuk ke rekeningnya PT Peta. Nah, begitu 31 Desember udah lewat 2 bulan lah katakan disederhanakan ya. Belum jatuh tempo, sehingga
udah secara accounting kan akan muncul piutang bunga pada pendapatan bunga. Artinya tidak masuk kemana-mana, dia berbentuk piutang bunga pada pendapatan bunga. Secara accounting sudah diakui pendapatan di tahun 2012. Kapan akan diterima kasnya? Nanti di tahun 2021, tanggal 18 Oktober akan diterima cash utuh, ya berapa penuh itu. Kreditnya apa? Piutang bunga. Kreditnya apa? Pendapatan bunga. Akan dicatat seperti itu tahun depan. Ya, pertanyaannya apa? Udah saya tanya sih Pak, cuman kasusnya baru kalau misalnya dia itu tempo tanggal 31 Desember, dia kan dapat kas Pak. Oh iya, kalau jatuh Sementara tempo kalau saya cari 31 di Desember internet dia akan dapat pendapatan kas, betul. Tapi ini tidak, karena deposito kan Sementara- biasanya nutupnya setahunan atau 6 bulanan atau berapa ini, karena tidak ada keterangan detail, tapi bisa disimpulkan ini tahunan lah ya, karena disebutnya 18 Oktober saja. Oh, ini 3 bulan malah disebutkan. Sebentar, kita baca di sini. Citibank sebesar yang proyek 3 bulan dimulai dari 18. Oh, ini 3 bulan. Berarti nanti Januari baru masuk nanti bunganya. Ya, pertanyaannya. Berarti di Januari nanti akan dicatat cash pada piutang bunga pada pendapatan bunga. Piutang bunga. Jadi 31 Desember akan dicatat piutang bunga pada pendapatan bunga proporsional 2,5 bulan atau 2 bulan katakan sekarang disederhanakan ya. Nanti pada saat tahun depan cash ya pada piutang bunga yang 2 bulan tadi, pada pendapatan bunga cuma 1 bulan aja tahun depan. Ya gitu. Ada lagi? Itu saja Pak. Oke. Satu. Halo, bisa dulu nggak kedengaran suaranya? Hilang. Oke, yang lain ada lagi? Permisi Pak, saya izin mau bertanya Pak. Ya silakan. Galang. Oh iya, baik Pak. Saya tadi dari kelompoknya Iren juga Pak mau bertanya. Ini kan di sini ada di data halaman 103 kan yang masalah deposito tadi Pak. Deposito Citibank. Iya. Oke. Oh bukan deposito Pak, yang Bank CAB Pak, maaf. Oh Bank CAB, yang Bank CAB itu Singapura dolar 25.000 ya. Iya, itu kan ada 4.800 tuh Pak. Nah itu tuh sebenarnya kurs apa ya Pak? Soalnya saya itu bingung. Bukan kurs BI, bukan. Itu kurs yang di rekening koran nih kan? Iya. Mengirim rekening koran. Berarti kita itu nanti mencari selisihnya itu dari yang awal tahun atau kurs yang ini Pak. Soalnya kan dari awal tahun sampai awal tahun itu kan kursnya 5.100. Terus di sini di awal tahun 5.100 ya. Kemudian di rekening bank ini, rekening koran ini kan 4.800. Itu kan turun Pak. Apakah itu juga dianggap ada kerugian? Kenapa kita nggak mau hitung selisihnya itu dari kurs yang awal tahun tadi Pak? Oh, kalau yang kita melaporkan kan kita melaporkan di akhir tahun. Di akhir tahun company punya uang 25.115. Kalau mau disederhanakan, lupakan saja ini yang kurs 4.800 ya, langsung ke 25.115 saja, itu kurs akhir tahun. Ya, hanya memang karena di sini ada pendapatan bunga dan jasa giro ya. Kalau mesti disederhanakan ambil aja kurs tengah BI dua-duanya semua. Kalau yang kurs awal tahun tentu sudah nggak relevan lagi, kan itu hanya untuk mencatat di awal tahun kan. Sedangkan untuk di akhir tahun yang kita laporkan, kalau mau langsung ambil aja kurs tengah BI di 31 Desember. Jadi nggak usah pakai kurs yang 4.800. Oh, berarti selisihnya tetap kurs tengah BI sama kurs akhir tahun itu ya Pak? Iya, jadi ya seandainya misalkan begini ya, misalkan tidak ada bunga, tidak ada jasa giro lah ya. Iya. Kan uang company tetap 25.000 Singapura dolar. Di awal tahun dari segi dolar 25.000, di akhir tahun tetap 25.000.
Hanya di awal tahun karena kursnya 5.100, ya angkanya tentu akan berbeda dengan di akhir tahun yang kursnya lagi naik hampir 6.000. Artinya ada laba kurs karena kursnya naik, ya. Iya, Pak. Gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Yanto, kan tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalkan tidak ada beban administrasi dengan pendapatan bunga, itu tinggal 25.000 aja dikalikan dengan 5.100, Pak, untuk kurs awal kan? Untuk yang awal kan 5.100 ya. Ya, dapatnya 127.000. Ya, saldo awal. Ya. Nah, terus itu kita bandingkan dengan kurs tengah BI yang 5937 itu ditambah pada 31 Desember. Iya. Nah, itu yang akan dianggap sebagai keuntungan selisih kurs. Iya, betul. Nah, kenapa yang di sini, Pak, dia mengambilnya itu kursnya pakainya 4.800, Pak? Oh, itu kan tadi yang administrasi saya bilang, biar administrasi, biar bunga. Ini kita pisahkan dulu sini satu-satu, ya. Kalau kita bicara cuma deposito, ya, kita lupakan misalnya beban administrasi sama jasa giro, ya. Berarti uang company di awal tahun 25.000 Singapura dolar, di akhir tahun sama juga 25.000 dolar, ya. Di awal tahun 25.000 Singapura dolar, di akhir tahun sama juga 25.000 Singapura dolar, enggak berubah. Tetapi kalau uang itu kita cairkan dalam rupiah di 31 Desember, kita akan dapat uang lebih banyak. Artinya apa? Artinya kita sudah ada laba kurs di sana. Ya, oke, pertanyaannya? Yang saya ingin tanyakan, angka 20,291,506 ini dia berasal dari mana ya, Pak? Selisih antara apa dengan apa? Ya, ini dia kan pada saat dia, coba sekarang dipisahkan dulu. Kelompok mana? Kelompok 8. Laba selisih kurs murni dulu deh, yang dari pokoknya. Ya, yang dari pokoknya 25.000 Singapura dolar kali, ya, kurs awal tahun berapa tadi? 5.100. 5.100, ya. Kurs akhir tahun berapa? Kurs tengahnya tadi? 59, ya. 5,9 5.900 5.906, ya. Ya, itu dikurangi 5.100 coba. $800 berapa? Coba 5.900 dikurang 5.100 berapa? Ini di bawah 5.900 dikasih angka 5.100. Di bawah, ya, 5.100. Nah, bawahnya kurangin. 5.900 kurang 5.100. Oke. Oke, nah, itu dikali 25.000. Kali 25.000, angka 25.000 di bawahnya. Ya. 25. 25 aja, jangan usah dikali, biar angkanya kelihatan. 25.000 aja. Enter, baru di bawahnya kali. Ya. Inilah selisih kurs labanya. Kalau kita lupakan bunga, ya buang dulu bunga, buang dulu jasa giro. Uang kita sama-sama 25.000 Singapura dolar. Tapi karena lagi gejolak ekonomi, dolar Singapura naik, ya, dari 5.100 di awal tahun sekarang menjadi 5.906. Kita cash-in nih 31 Desember. Kita akan ada laba 20.104. Itu kira-kira seperti itu penjelasannya. Oh, jadi untuk pembandingan antara saldo menurut rekening koran ini, kita menggunakan selisih antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut pembukuan yang telah ditambahkan dengan jasa giro dan juga biaya administrasi ya, Pak. Oh iya, ini sebenarnya dipisah saja biar nggak bingung. Jasa giro sama biaya administrasi dipisah saja biar kita nggak bingung. Ya, jadi yang signifikan yang material kan tadi uangnya sih sama-sama 25.000 Singapura dolar,
tapi in term of rupiah berubah signifikan di akhir tahun, ya. Oke, ada lagi? Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Ya, jadi kita sepakati pakai yang kelompok 8 ya. Jadi dihitungnya walaupun 3 bulan, tadi 2,5 bulan dianggap 2 bulan ya, nggak apa-apa. Kita sepakati, yang penting kita tahu substansinya ya. Ya, kursnya tadi kurs BI udah kita dapat ini. Ada lagi yang pertanyaan? Oke, ya. Ya kalau nggak ada, tolong semua kelompok menyesuaikan nomor koreksinya. Coba balik ke usulan koreksi. Ya, tolong nomor koreksinya disamakan, ya, terutama kelompok 1 yang akan presentasi ya, tapi kelompok lain juga sama. Dan juga angkanya disamakan. Kalau nggak sama kita sepakati sekarang, ya. Ada juga menghitung harian, tapi kita sudah sepakati dianggap 2 bulan, ya. Artinya kita paham situasinya. Ya, tolong samakan, ya, 10-15 menit ya, nanti kelompok 1 presentasi dari hasil yang sudah koreksi ini, sehingga kita akan menjadi dasar perhitungan, terutama perhitungan pajaknya nanti kan tentunya akan berubah, ya. Oke, kelompok 8 ditutup aja. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Tolong semua kelompok menyesuaikan, dan terutama kelompok 1, sehingga nanti menyampaikan perhitungan pajaknya sudah angka yang terakhir ya. Oke ya, 15 menit lah kurang lebih ya. Ya, ini bukan cuma kelompok tapi harusnya individu juga sama, karena saya harap semuanya menghidupkan Excel-nya ya. Tapi diskusi kelompok. Oke, ya kita penyesuaian dulu ya. Ya, jangan keluar, silakan mematikan kamera ya, tapi jangan keluar. Abdillah Ahmed. Benar, Pak. Izin mempresentasikan ya, Pak? Iya, silakan. Ada tayangan PowerPoint-nya nggak? Halo, Adira? Abdillah Agnes, ada tayangan PowerPoint-nya nggak? Apakah udah tampil, Pak? Ini Sudah tampil. Oh iya. Ada tayangan teorinya dulu nggak? Teori apa? Penyelesaian akhir? Oh iya. PowerPoint-nya?
Apa sudah muncul Pak Excel-nya ini? Excel sudah muncul namanya ya. Oh iya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semua dan Bapak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 9 untuk mata kuliah AKSK, Audit Keuangan Sektor Komersial. Ke PDF-nya dulu guys yang jadi untuk chapter 9 ini itu membahas tentang penyelesaian pemeriksaan yang dimana modul yang sudah kita kerjain mulai dari modul 2 sampai dengan terakhir tadi modul 4 itu kita rangkum dan kemudian kita koreksi lagi apakah ada kesalahan materialitas di dalamnya. Dan juga nanti akan ada surat pernyataan penyelesaian audit. Mungkin untuk penjelasan isi dari modul 9 ini akan dijelaskan oleh teman kami. Prosedur analitis, langsung ke ARP 21 tentang terkait prosedur pelaksanaan audit neraca. Ini datanya diambil dari A21 neraca aset di per audit 2011 dan per audit 2012 dimasukin ke ARP 2.1 tadi. Terus dicari selisihnya dari per audit 2012 dikurangin per audit 2011. Kemudian dicari persentasenya itu dari selisihnya tadi dibagi nilai saldo per audit 2011. Ketemulah seperti itu angkanya. Ya, jadi sebentar ya. Untuk prosedur analitis ini kan prosedur wajib di awal ya. Dan juga di akhir. Kalau di awal kan angkanya unaudited, ya. Kalau ini kan sudah audited, ya sama caranya dengan di awal. Hanya angkanya sudah audited. Ini berguna bagi partner sebelum tanda tangan laporan audit, dia melihat, ya, ada nggak yang aneh nih dari rasio-rasio ini, ya. Sehingga mungkin perlu pendalaman lebih lanjut atau akan menginstruksikan minta bukti tambahan. Ya, jadi ini prosedur penting ya. Mungkin ini sederhana, mungkin yang dalam prakteknya bisa lebih detail lagi ya. Oke, lanjut. Ya, ARP 21, 22, 23 udah cukup ya lewat ya. Intinya sama itu ya. Berikutnya, surat pernyataan disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik Edson dan dibuat Jakarta 25 Maret 2013 kepada Kantor Akuntan Publik dan Rekan Cipinang Elok Blok K nomor 2 Jakarta Timur. Ini substansinya aja, isinya apa? Ya. Substansi isinya apa aja? Ini kategorinya manajemen letter atau manajemen representation letter. Isinya apa? Fungsinya apa? Itu aja. Jadi, pada saat audit akan berakhir, ya, auditor kan menerbitkan opini. Nah, sebelum menerbitkan opini, auditor minta dulu ya surat tanggung jawab manajemen yang isinya bahwa laporan keuangan itu tanggung jawab manajemen. Walaupun auditor itu selain menerbitkan selembar kertas, ya dalam prakteknya dia juga bantu buatin laporan keuangan yang sudah audit.
karena dia sudah mengaudit, sudah mengusulkan koreksi dan koreksi sudah diterima. Dalam prakteknya, laporan keuangan yang final, yang audited, ya auditor lah yang ngerjakan, ya. Tapi perlu selembar kertas ini atau beberapa lembar kertas ini menyatakan bahwa walaupun itu auditor yang ngerjakan, dalam prakteknya itu tetap tanggung jawab manajemen. Auditor tanggung jawab hanya yang selembar kertas di depan, kan. Nah, ini namanya apa? Manajemen representation letter atau manajemen letter, apa tuh bedanya tuh? Kita sudah belajar teorinya tuh di penyelesaian audit. Mungkin manajemen letter, Pak. Oh, nggak pakai mungkin. Coba baca dulu, searching coba di Google. Coba anggota kelompok yang lain. Apa bedanya? Ya, anggota kelompok 1, bedanya manajemen letter dengan manajemen representation letter. Izin berbicara, Pak. Ya, untuk yang manajemen letter ini dibuat dengan tujuan memberitahu pegawai atau karyawan audite mengenai rekomendasi akuntan publiknya untuk memperbaiki jalan usahanya. Kalau representation letternya itu untuk mengingatkan manajemen akan tanggung jawabnya mengenai asersi dalam laporan keuangan dan mendokumentasikan tanggapan manajemen atas pernyataan mengenai berbagai aspek audit. Oke, berarti yang sekarang disampaikan ini masuk kategori mana nih? Manajemen letter, Pak. Coba dibaca ulang lagi. Untuk yang definisinya. Coba definisi ini baca ulang lagi tadi. Manajemen letter ini dibuat dengan tujuan memberitahu pegawai atau karyawan audite mengenai rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki jalannya usaha audite. Untuk yang representation letter, untuk mengingatkan manajemen akan tanggung jawabnya mengenai asersi dalam laporan keuangan dan mendokumentasikan tanggapan manajemen atas pernyataan mengenai berbagai aspek audit. Oke. Nah, sekarang baca singkat yang sekarang sedang ditampilkan ini. Cocoknya ke masuk yang mana nih? Oh, yang representative letter, Pak. Kenapa? Karena dia untuk mengingatkan manajemen akan tanggung jawabnya mengenai asersinya dan mendokumentasikan tanggapan manajemennya ini, Pak. Di mana kalimat yang mengingatkan manajemennya di mana? Apa ya ini, Pak? Ini apa isinya? Ini tadi kalimatnya gimana? Yang manajemen representation letter gimana kalimatnya? Yang representation letter itu untuk mengingatkan manajemen akan tanggung jawabnya mengenai asersi dalam laporan keuangan dan mendokumentasikan tanggapan manajemen atas pernyataan mengenai berbagai aspek audit. Oke. Nah, di mana kalimat yang mengingatkan manajemen tanggung jawab terhadap laporan keuangan? Ini, Pak. Oke, ya bagus. Ya. Iya. Jadi ini memang ini detail ya. Kalau yang di sebelum UTS kan saya pernah kasih PowerPoint-nya itu yang perusahaan Go Public, simple aja yang ada tanda tangan di atas materai, direktur keuangan dan dirut ya. Ya, hanya selembar ya. Sudah saya cukup bahwa tanggung jawab laporan keuangan, tanggung jawab manajemen ya. Oke. Jadi ini masuk ke manajemen representation letter. Ya. Baik, Pak. Jadi kami telah menyadari bahwa pemeriksaan saudara dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik
Yang pertama dimaksud untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Karenanya pengujian saudara lakukan terhadap catatan-catatan pembukuan maupun penulisan lainnya terbatas pada apa yang anggap perlu untuk tujuan tersebut. Ya. Di atas paling jelas ya, kami sebentar di atas dulu ya. Menyadari bahwa anggota manajemen perusahaan atau ya kami lah ya. Kami bertanggung jawab terhadap, tolong yang kami bertanggung jawab dikasih garis di warna kuning ya. Bukan, kami yang bertanggung jawab aja, kalimatnya aja, yang kami bertanggung jawab. Ya, kami bertanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi tanggung jawab manajemen itu ya. Oke, ya. Lanjut apa lagi yang? Jadi pada saat akhir audit, auditor apa aja yang dilakukan auditor? Kelompok 1. Ini nggak usah dibaca semuanya, cukup di judul-judulnya aja. Ya, coba lagi teorinya pada saat akhir audit, ya, penyelesaian audit, apa yang dilakukan auditor? Coba searching di Google lagi apa penyelesaian audit. Nggak disiapkan PowerPoint-nya ya? Itu Pak, cuman Excel. Ya, dijelaskan aja. Pada akhir audit, apa yang dilakukan auditor? Penyelesaian auditnya itu seperti apa? Oke, coba anggota kelompok yang lain. Ya, Arif, Bagas, Brenda. Coba dibantu. Coba teorinya dulu. Penyelesaian audit. Cari di searching di Google juga boleh. Ya, dibacain aja. Penyelesaian audit. Ya, kan kemarin juga di UTS ada soalnya. Ini Pak, ada yang nomor 1, melakukan prosedur analisis akhir yang tadi di ARP-nya. Oke, bagus. Terus yang kedua, mengevaluasi asumsi kelangsungan usahanya. Ya, ini harusnya di peta juga dicek, apalagi dengan COVID begini, tentunya kan para pembaca laporan keuangan concern ini bakal ada nggak tahun depan ini company kan? Oke. Terus yang ketiga itu memperoleh surat representasi manajemen yang tadi, Pak. Yang tadi ya, sudah ya. Oke, bagus. Tadi. Ini kasih judul aja representasi manajemen, copy aja tuh, biar nggak bingung. Dalam kurung ya. Ini judul suratnya ya. Ya. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Ya, laporan detailnya. Laporan detailnya. Jadi CLK-nya, Pak. Ya. Kemudian yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Ya, mencari informasi penting ya. Kali-kali ada yang mengganggu auditor ya. Ya, kemudian Mengevaluasi hasilnya, Pak. Apa yang dievaluasi ini? Bukti-buktinya dari yang sudah dikumpulkan bukti-bukti dari modul 2 sampai 8. Oke, terus apa lagi? Kita pindah ke yang modul satunya itu semuanya. Dari yang ini neraca aset, neraca liabilities. Ya, terus bukti-bukti apa lagi terus kemudian coba. Coba yang putih itu coba dipertegas, naik lagi.
Ini coba dibacakan ini. Yep, cukup ya. Ini kan ini terkait dengan umum ini. Ini kan untuk yang ini bukti pendukung auditor ya, oke, lanjut. Pengungkapan, oke. Ya, ini ya harusnya disiapkan, dipresentasikan ya. Oke, ya. Jadi ya cukup ya. Intinya auditor sebelum partner tanda tangan laporan audit, dia perlu memastikan bahwa semua bukti yang belum dia tanda tangan, minta dulu manajemen representasi. Memang dan equity statement, statement financial position, cash flow, notes, ya itu disiapkan oleh auditor. Terkeluar standar di lapangan seperti itu, nah, sehingga bertahun-tahun auditor, tanggung jawab auditor, ya makanya walaupun dalam prakteknya seperti itu, auditor menegaskan lagi pada manajemen bahwa itu bukan tanggung jawab auditor. Auditor hanya membantu, tugas utamanya yang selembar kertas tadi, tapi karena mengaudit punya worksheet-nya, sudah punya utuh laporan keuangan auditnya, ya udah tinggal itu aja di print. Dalam prakteknya seperti itu. Ya. Jadi auditor bukan hanya ngasih selembar kertas, memang itu yang tujuan utamanya, tapi juga memberikan lampiran yang sudah audited laporan keuangannya. Ya, nah baru setelah itu tambahan service yaitu manajemen letter. Nomor 1 silakan ditampilkan lagi, lanjutkan. Ya, sekarang langsung ke angka rekon fiskal ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Yang pertama dulu itu dari mana tuh? Laba sebelum pajaknya 427 itu dari mana? Yang 31 Desember itu 427, 359 itu dari mana? Ya, jadi untuk koreksi fiskal di sini ada laba sebelum koreksi fiskal statement yang ada di modul 1. Coba buka income statement-nya. Nah, di sini ada laba sebelum pajak dengan saldo awal per kliennya 316.178.921. Ya. Lalu ada
Itu 427 penyesuaian. totalnya. 427 559. Coba yang tadi berapa? 59. Yang tadi berapa? Auditnya 427 159 Laba kena pajak berapa? 42 847. Oke. Lalu Pajaknya berapa? Cara ngitungnya untuk gimana? menghitung pajak badannya, kita melihat di omset tahun ini dan tahun sebelumnya, Pak. Jadi untuk omset tahun Ya. ini itu kan ada 5.365.659.000. Coba dari mana 5 miliar? 5365 dari mana? Ya di situ ada di income statement juga kalau nggak salah. Ya, tampilkan. 365. Itu di penjualan. Di penjualannya. Ya. Nah, di per audit berapa? ini 5365. oh ya, harusnya Yang 5451 ini dari gross apa dari net? Tiga enam lima itu berarti kan dari net sales ya. Peredaran bruto itu net sales apa dari gross sales itu peredaran bruto itu? Ya gross ya. Oke ya, lanjut coba. Dapat fasilitas atau enggak kan harus di tahun sebelumnya itu di atas 4,8 miliar, mendapat penurunan 50%. Untuk menghitung fasilitasnya, jadi 4,8 miliar dibagi peredaran bruto tahun ini, dikalikan dengan laba pajak tahun ini, sehingga mendapat hasilnya 379.299.617. Lalu untuk penghasilan yang non fasilitasnya berarti laba kena pajak tahun ini dikurangi dengan yang dapat fasilitas itu. Hasilnya tinggal 44.698.800. Lalu untuk menghitung PPh-nya, jadi yang fasilitas itu pajak badan itu kan tarifnya PPh badan kan 25%. Untuk fasilitas berarti dia dapat penurunan 50%. Jadinya 25% kali 50% kali yang fasilitasnya itu 379 juta ini. Lalu untuk yang non fasilitasnya dihitung menggunakan tarif pajak badan biasa, 25% dikali 44.698.800 itu ya, itu harusnya diganti. Jadinya tinggal jadi 58.587.152 rupiah. Jurnalnya gimana? Gitu, Pak. Coba di usulan jurnal koleksinya. Jadi hasil dari jumlah PPh badan terutangnya itu tadi dimasukkan ke tabel dulu, Pak, di PL5 itu. Di pajak penghasilan badan. Jadi di situ, lalu kita lihat adakah selisih dengan per klien yang sudah dicatat. Ternyata ada selisihnya sebesar. Ya, Mas, coba dilihat yang di usulan koreksi aja, biar kelihatan. Usulan koreksi, tabel usulan koreksi, Mas, tabel usulan koreksi. Di modul 8. Ya, coba lihat mana klien sudah mencatat sebesar berapa? 32 ya. Kemudian yang menurut versi auditor berapa di sini seharusnya? Yang ini belum diganti, Pak. Soalnya. Ya, ganti aja.
Sudah utang pajak kan 58 tadi tuh. Intinya ya. Oke, ya, tapi intinya itu ya beban pajaknya kita sudah hitung ya, kecuali kalau yang ada menghitung angkanya berbeda ya. Oke, ya. Artinya sudah final ya, sudah dapat angkanya. Ya, tinggal di clear saja. Nah, sehingga pada saat audit diterbitkan, auditor akan menerbitkan berapa coba neracanya yang akan disampaikan di laporan auditnya? Oke, kan mulai dari laporan auditor independen, kemudian neraca, oke, ya. Ini neraca komparatifnya. Dan nanti angkanya disesuaikan ini ya. Iya, ini sudah langsung ya. Pak. Oke, ya. Iya. Balance-nya coba lihat. Balance angkanya cek balance bawahnya. Balance ya. Balance, Pak. Ya. Kemudian rugi laba, mana rugi labanya? Ya, rugi laba. Ini pajaknya berapa pajaknya? 58 udah link ya. Oke. Iya, langsung link, Pak. Oke. Jadi neraca, rugi laba, kemudian perubahan equity. Oke, ya. Kemudian cash flow. Cash flow-nya berapa di situ? 2012. Saldo akhirnya berapa? Setara kasnya 640. Coba lihat di comparative balance sheet-nya. 640 enggak kasnya? Oke, udah sama ya, udah link ya. Oke, berarti laporan 4 laporan keuangan pokok sudah bisa disajikan ya. Laporan audit, 4 laporan keuangan pokok plus catatan laporan keuangan. Munculnya catatan laporan keuangan. Oke, yang isinya adalah kebijakan akuntansi sama rincian akun-akun penting ya, enggak seluruh akun tapi yang agak penting. Oke, cukup. Lanjut, berikutnya adalah surat pernyataan. Ya. Ya, ini isinya apa nih isinya? Isinya kelemahan pengendalian sama audit berakhir aja ini kan. Oke, ya. Jadi itulah kira-kira yang penyelesaian audit kita ya, setelah bukti yang cukup dikumpulkan. Sebelum partner tanda tangan, partner akan melakukan prosedur analisis terakhir, mengecek kira-kira perlu bukti tambahan lagi apa tidak. Setelah oke, tanda tangan, kemudian melampirkan laporan keuangan. Jadi auditor sebenarnya pekerjaan tambah apa yang bukan pekerjaannya juga dikerjakan, yaitu menyusun laporan keuangan company. Ya, jadi laporan keuangan audited yang menyiapkan auditor. Ya, itu bagian daripada kontrak audit. Tetapi itu tetap tanggung jawab daripada manajemen. Auditor hanya karena sudah mengaudit, sudah mengolah audit, angkanya sudah ada kan dipegang oleh mahasiswa juga semuanya di Excel-nya. Ya udah tinggal dijadikan aja laporan keuangannya ya. Jadi laporan arus kas pakai direct method atau indirect method? Ini Pak, indirect. Ini direct apa indirect? Direct. Direct ya. Kalau direct mulainya dari cash from customer ya. Kalau indirect dari net income. Oke, ya. Sudah selesai laporan audit kita. Sudah selesai tugas audit kita. Artinya saya yakin mahasiswa semuanya kalau diajak audit sudah bisa, ya, sudah siap. Ya. Mau audit keuangan ya, atau audit lainnya. Prinsipnya hampir sama, ya. Audit keuangan ya udah bahkan detail seperti ini, ya. Oke, silakan kelompok 1, ada yang mau ditambah lagi? Kelompok 1? Ada yang mau disampaikan lagi kelompok 1? Kalau tidak ditutup aja. Baiklah, demikian pembahasan dari modul 9 yaitu penyelesaian pemeriksaan audit.
apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun presentasi, mohonlah kelompok kami dimaafkan. Dan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua. Dan selamat siang. Oke ya, terima kasih. Selamat siang ya.